Yo, kembali lagi di channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai The Flash season pertama yang dirilis di HBO Go. Oke, jujur aja gue tadi habis di watch season pertamanya di HBO Go. Jadi kalau kalian nonton, gue kasih kalian spoiler alert terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton agar kalian bisa menonton dulu episodenya 23 episode dan kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, link untuk episodenya gue udah taruh di deskripsi. Oke, main The Flash season pertama. Oke, dan kita akan bahas mengenai The Flash yang pertama yang bisa dibilang ini merupakan series DC, bisa dibilang itu mantep banget pak, ajib banget pak, dan gua sangat suka dengan alur ceritanya, penokohannya, bahkan dengan segi penggarapan DC bener-bener dark tuh ada semua pak di The Flash season pertama ini by versi CW. Oke, dan kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai The Flash season pertama. Langsung kita masuk segmen ke Rewatch Indonesia. Oke, di video ini gue akan bahas mengenai The Flash yang pertama. Jujur aja ketika gue pertama kali lihat itu dulu zaman gue tuh masih SMA. Gue pertama kali lihat The Flash yang pertama itu, oh my god, gile. Nah ini namanya gue akan bahas mengenai Arrowverse pak ya. Dan jujur aja di channel ini gue udah berbagai macam review Arrowverse kok, tapi di sini gue akan bahas detail mengenai The Flash yang pertama. Ya bisa bilang gue menemukan berbagai macam hal yang gue ingin sharing kepada kalian. Dan kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, ini adalah kisah di mana seorang anak yang bernama Barry Allen yang merupakan itu adalah anak yang sangat bahagia dan dia mempunyai keluarga yang benar-benar lengkap dan mereka tuh bahagia selama-lamanya gitu. Jadi si Barry Allen ini itu adalah anak yang benar-benar ceria gitu kan, dan dia punya keluarga yang benar-benar harmonis ya. Rumah tangga mereka itu sangat aman, nyaman, dan Barry Allen sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa si Barry Allen ini diserang oleh kedua speedster yang ada di rumahnya. Nah, di sini yang kena trap itu adalah si ibunya si Barry Allen, si ayah si Barry. Ketika dia tuh berusaha mengamankan si anaknya, tiba-tiba mereka berdua ini ada di sebuah tempat yang ada berantai di mana oleh bayangan merah yang misterius. Dan akhirnya si Barry Allen ini melihat bahwa di rumahnya tersebut sudah ada kepolisian dan membawa jenazah ibunya. Jadi dia itu sudah melihat bahwa ibunya sudah meninggal di sana. Dan bapaknya si Barry Allen ditangkap oleh kepolisian kan, curigai bahwa dia itu adalah pelaku pembunuhan ibunya. Padahal Barry Allen sendiri sudah melihat bahwa yang membunuh ibunya itu bukan bapaknya sendiri, melainkan ada sebuah bayangan kuning misterius yang bisa dibilang itulah bayangan yang sudah membunuh ibunya. Dan hal ini dipercayai Barry ketika dia beranjak dewasa. Nah, semenjak si Barry Allen ini sudah kehilangan kedua orang tuanya, bapaknya udah dipenjara, ibunya sudah meninggal. Alhasil Barry Allen berusaha untuk mencari tahu siapa bayangan kuning yang ada di rumah tersebut, karena sampai sekarang Barry Allen belum menemukan pelakunya. Dan dia akhirnya dirawat oleh kepolisian yang bernama Joe West. Nah, Joe West ini adalah seorang detektif terhebat di kepolisian kota sentral, dan dia merawat si Barry Allen dari kecil hingga sampai dia dewasa dan menjadi seorang CSI di kantor kepolisian kota sentral. Dan sampai kini kita bisa melihat bahwa si Barry Allen ini juga dekat dengan putri dari Joe West, yaitu adalah si Iris West. Buat yang udah cinta banget dengan The Flash apalagi dari komik DC-nya, kalian bisa melihat bahwa kekasih The Flash itu sampai sekarang itu adalah Iris West. Dan di sini untuk gua melihat untuk aktris Iris West yang diperankan oleh Candice Patton, menurut gua tuh adalah aktris yang benar-benar bagus bahasa itu ya. Aktingnya juga bagus, naskahnya juga nggak terlalu cringe gitu ya. Dan juga gua bisa melihat ketika si Iris West datang sama Barry Allen yang diperankan oleh Grant Gustin, menurut gue tuh chemistry antara mereka berdua tuh cocok. Kenapa? Karena sepanjang episode gue melihat mereka berdua itu bener-bener halus banget pak ya. Kita ceritakan flashbacknya mereka pada waktu mereka dari kecil ya kan, mereka selalu bersama bareng, akhirnya mereka sampai dewasa juga mereka juga bekerja bareng di kepolisian kota sentral ya kan. Karena di sini gue bisa melihat pertemanan Barry dan juga Iris mana bener-bener klop gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa Barry Allen sudah tersambar petir. Nah ini tersambar petir itu karena akibat dari paparan dark matter. Itu adalah sebuah materi gelap yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Star Labs. Nah, Star Labs ini kalau kita udah baca komik ya, Star Labs itu seharusnya ada di kota Metropolis doang, tapi untuk saat ini itu ada di kota sentral. Nah, sebenarnya kalau kita baca di komik The Flash, ya, The Flash itu tersambar oleh petir. Namun petir itu tidak ada hubungan dengan dark matter, sehingga si The Flash ini pure dia tersambar oleh petir karena dari pengaruh Speed Force, oke? Bukan dari pengaruh Star Labs, bukan pengaruh ada dark matter, bukan. Jadi di sini
sini dibuat ilmiah dan juga akan diungkapkan di ending episodenya, dan kita akan bahas semua di sini Pak ya. Jadi sepanjang episode gue melihat The Flash yang pertama ini, gue bisa melihat betapa heroiknya The Flash pada awal-awalnya, karena kita bisa melihat awalnya tentang Barry Allen ketika dia melihat bapaknya di penjara dan dia bisa melihat kematian ibunya itu secara tidak adil, dan dia berusaha mencari tahu siapa bayangan kuning yang ada di rumah tersebut ya. Dan si Barry Allen ini merasa, waduh, ibu gue ini mati dengan cara tidak wajar dan gue harus menemukan pelakunya, karena dia tuh percaya bahwa bapaknya itu tidak bersalah dan dia tuh sudah melontarkan itu di pengadilan. Tapi sayangnya pengadilan itu berusaha untuk menolaknya karena si Barry Allen pada saat itu kan masih kecil kan ya, dia tuh masih berumur 9 tahun. Jadi mereka tuh berusaha menolak argumennya karena nih orang masih kecil, jadi bisa dibilang mungkin dia tuh halu mungkin, atau dia tuh merasa dia tuh pengen membela bapaknya. Jadi pengadilan itu tidak bisa membenarkan apa yang benar dari si anak ini. Jadi mereka tuh berusaha untuk menahan bapaknya dan dia tuh penjara seumur hidup Pak ya. Dan ada scene buat gua tuh menangis sebelum si Barry Allen menjadi The Flash. Kalau kalian perhatikan sepanjang episode ya, kalian bisa melihat bahwa si Barry Allen itu ketika dia tuh bertemu dengan bapaknya sepanjang episode dari episode 1 sampai episode 23 di scene pertama ini, gua bisa melihat si Barry Allen ini ketika dia telepon sama bapaknya, dia tuh ngomong, dia tuh curhat gitu loh. Dia jalan bapaknya, dia tuh berusaha ngomong, I will get you out of here, gua akan mengeluarkan lo dari sini, tenang aja, gua akan berusaha. Tapi bapaknya tuh udah, lu jangan terpaku sama masa lalu, lu pikir ke masa depan lu nggak usah mikirin gua karena gua tuh udah tua, gua di penjara, jadi biarkanlah gua di sini sementara lu harus fokus ke masa depan lu. Itu adalah pesan dari seorang ayah yang benar-benar lengket banget di hati Pak, karena bisa dibilang dengan kedua aktor legend ini, apalagi yang memerankan si Henry Allen ini adalah John Wesley Shipp. Kalau kalian fans DC banget, kalian pasti tahu bahwa John Wesley Shipp ini adalah pemeran dari Barry Allen alias The Flash pada tahun 90-an di series Pak ya, pada masa lalu. Jadi bisa dibilang ini adalah fan service banget yang diangkat oleh CW untuk mengangkat aktor lama ini menjadi seorang bapaknya si Barry Allen. Nah gitu, dan gue bisa melihat chemistry-nya antara si Barry Allen sama bapaknya itu, gue bisa melihat terenyuh Pak, semua gue terenyuh bang, karena sepanjang kita melihat mereka tuh berteleponan di dalam sebuah set penjara Iron Heights, gue bisa melihat mereka tuh, oh my god, anjir, mereka benar-benar klop banget. Dan gue bisa melihat ini chemistry antara bapak sama anak tuh itu klop gitu loh, walaupun mereka berdua hanya aktor, tapi gue bisa melihat chemistry mereka berdua itu benar-benar cocok gitu loh. Jadi wow, itu gila banget sih. Dan gue juga aja sepanjang mereka berteleponan itu gue merasa nangis Pak, sumpah gue melihat anjir gila. Jadi apa, actingnya berhasil, dan pengarah sutradaranya juga berhasil. Dan juga satu lagi, gue kalau bahas mengenai villain-villainnya The Flash ini ya, dan di season 1 ini kan mereka berfokus ke mengungkap pembunuhan ibunya si Barry Allen ini, itu adalah Reverse Flash Pak ya. Dan sepanjang episode itu kita bisa melihat bahwa ternyata si Reverse Flash ini adalah si Harrison Wells. Nah, Harrison Wells ini adalah seorang kepala dari Star Labs yang sudah meledakkan materi gelap kepada satu kota Central City, sehingga semua orang-orang terpapar dark matter itu akhirnya menjadi seorang metahuman. Ada yang menggunakan kekuatannya untuk menjadi orang baik, tapi sebagian besar juga ada yang menggunakan kekuatan itu untuk menjadi seorang jahat gitu. Jadi bisa dibilang metahuman itu sudah terpapar di kota Central itu, dan Barry Allen juga orang yang sudah terpapar dark matter itu, tapi tentu menggunakan kekuatannya sebagai The Flash untuk menolong orang-orang. Jadi kita bisa melihat uniknya di scene pertama ini, kita bisa melihat villain-villain orang-orang warga Central City yang biasa, mereka tuh bisa menjadi villain berbahaya. Contoh, gue suka metahuman yang mengendalikan cuaca ya, terus mengendalikan angin, ada juga, dan juga ada metahuman bisa dibilang tuh unik-unik semua kok. Ada bisa menghilang ya kan, ada metahuman yang ditampilkan di The Flash yang pertama ini random, tapi kuatnya juga menarik, dan juga background story dari villain tersebut menarik Pak. Jadi bisa dibilang satu episode itu adalah satu villain. Kalau kalian nonton Arrow ya, si serial Arrow, kalian bisa melihat ada crossover pertama dari yang dibuat oleh CW, yaitu adalah crossover dari Green Arrow dan juga The Flash itu di Flash yang pertama episode ke-8. Kalian bisa melihat di situ bahwa ternyata The Flash ini meminta kepada bantuan si Green Arrow ya untuk melacak metahuman yang bisa membuat orang lain itu menjadi marah. Jadi emosinya orang itu akan menjadi tergejolak jika orang ini menatap mata dari seorang metahuman ini Pak ya. Gue lupa sama namanya, kayaknya Rainbow Man kalau nggak salah. Gue agak lupa sih karena namanya itu random Pak, sumpah jujur aja. Dan kalau kita udah baca komik The Flash, seharusnya The Flash itu kan bekerja sendirian Pak ya, tidak ada orang yang membantunya. Karena si Barry Allen dari dulu dia tuh bekerja sebagai seorang vigilante, itu mereka dia tuh benar-benar seorang sendirian gitu loh. Tapi kalau di versi CW ini dia dibantu oleh 3 orang yang jenius, yaitu Harrison Wells ya, dan kedua adalah si Caitlin Snow, yang ketiga adalah si Cisco. Nah, semua karakter yang mereka tampil di sini itu menurutku tuh semua chemistry-nya, semua acting-nya, bahkan ada waifu baru gua di sini yaitu ada Daniel Panabaker. Nah, Daniel Panabaker ini udah pernah muncul di film superhero lawas tahun 2005, yaitu dia tuh
itu pernah main di film Sky High. Nah, Sky High kalau kalian udah pernah lihat film superhero yang bisa dibilang anak SMA jadi superhero dan mereka tuh punya satu sekolah yang berisikan berbagai macam orang-orang yang punya kuota super, itu ada di Sky High. Nah, itu kalau kalian udah sumber sama gua tuh, waduh, lu pasti inget dan dengan film yang lawas itu, dan itu selalu diputer-puter di RCTI lah, di Global TV lah, itu diputer-puter terus Pak. Waduh, film kenangan lama ya. Oke, lanjut Pak ya. Dan ketika si Barry Allen sudah terpapar oleh petir tersebut, akhirnya dia tuh koma selama 9 bulan. Lu gila tuh, dia tuh koma selama 9 bulan Pak. Setelah dia tuh tersambar oleh petir, dia tuh koma selama 9 bulan. Gila. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata semua yang merencanakan ini itu adalah si Harrison Wells. Nah, kenapa? Jadi sejak awal Harrison Wells yang merancang Starlabs ini untuk meletakkan dark matter kepada satu kota Central City agar supaya dia bisa membentuk Barry Allen menjadi The Flash. Nah, kalau dia membuat The Flash, nah kenapa? Kan dia kan musuhnya si Reverse Flash ini. Nah, kalau kalian belum tahu ya, jadi si Reverse Flash ini itu nama aslinya itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Eobard Thawne. Nah, Eobard Thawne ini dia itu adalah seorang ilmuwan yang ada di abad ke-30, yang dimana dia itu adalah orang yang sangat terobsesi dengan The Flash. Karena di abad 30 tersebut The Flash sudah sangat eksis, bahkan dia itu punya museumnya sendiri. Nah, si Eobard Thawne ini dia itu adalah fans berat dari The Flash, sehingga dia itu berusaha untuk mencari tahu dari mana asal usul kekuatan The Flash. Dan singkat cerita kita bisa melihat bahwa si Eobard Thawne ini di komiknya dia itu sudah terpapar oleh dark matter, sehingga dia itu memancarkan dark matter tersebut ke dalam dirinya, alhasil dia menjadi seorang speedster seperti The Flash. Tapi niat Eobard Thawne ini adalah untuk melenyapkan The Flash, karena bisa dibilang si Eobard Thawne ini dia itu benar-benar ingin menghapus The Flash dari timeline, sehingga dia tuh berusaha untuk mengacaukan semua Speed Force yang ada di DC Universe. Maka dari itu dia berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk membunuh Barry Allen versi kecil. Tapi karena Reverse Flash ini sudah dikejar oleh The Flash dari masa depan, akhirnya mereka berdua langsung terjebak di rumah Barry Allen yang masih kecil itu. Dan niat si Reverse Flash yang tadinya dia tuh ingin membunuh Barry Allen yang masih kecil, alhasil dia tuh nggak bisa karena Barry Allen yang masih kecil itu sudah diamankan oleh The Flash di masa depan. Sehingga Reverse Flash akhirnya dia tuh punya ide untuk membunuh ibunya si Barry, sehingga menciptakan sebuah timeline baru yang dimana timeline tersebut tuh seharusnya tidak ada. Nah, kalau kalian mengetahui semua season pertama ini bisa dikatakan seharusnya The Flash itu disambar oleh petir biasa, tapi karena Reverse Flash ini sudah mengubah timeline tersebut, akhirnya sejarah mulai berubah. Yang awalnya Barry Allen itu hanya tersambar petir biasa oleh Speed Force, ternyata di sini dia tuh memanfaatkan dark matter itu untuk mengembangkan sebuah Speed Force yang dimana itu akan menyambar si Barry Allen secara sengaja. Nah, gitu. Karena kalau kalian masih ingat ya, ketika season pertama itu berjalan, kita bisa melihat bahwa ternyata Reverse Flash setelah itu sudah membunuh ibunya si Barry, dia tuh kehilangan kekuatannya. Dia tuh tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan dia tidak bisa kembali ke masanya sendiri, yaitu di abad ke-30. Dan Reverse Flash ini terjebak di abad ke-20. Dan singkat cerita si Eobard Thawne ini dia tuh sudah menemukan inangnya untuk menyamar sebagai seseorang yang random, yaitu adalah Harrison Wells. Dan dia punya rencana mengejar si Barry Allen yang masih kecil ini sampai dia tuh dewasa, yaitu adalah Harrison Wells itu sendiri Pak ya. Dan dia memanfaatkan identitasnya sebagai Harrison Wells palsu ini untuk meng-track si Barry Allen ini sampai pada akhirnya dia meluncurkan dark matter itu sendiri kepada satu kota Central City. Nah, agar tidak curiga, dia berusaha untuk mengumpulkan semua orang-orang pers dan juga mengumumkan bahwa dark matter ini akan sangat aman dan juga akan membuat semua orang-orang itu menjadi kagum bahwa Starlabs itu bisa membuat penelitian yang seperti ini loh. Jadi niat Harrison Wells seperti itu. Tapi kita tahu kan bahwa Harrison Wells itu sudah tahu bahwa dark matter ini akan melukai banyak orang dan membuat semua orang-orang yang awal itu adalah orang-orang biasa menjadi seorang metahuman ya. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang ini semuanya adalah ulahnya si Reverse Flash ini ya. Jadi seperti itu. Makanya ini semua rencana yang benar-benar smooth banget, dan gue suka banget dengan tokoh yang diperankan oleh Tom Cavanagh sebagai Reverse Flash ini. Gue suka banget Pak. Karena apa? Sebagai seorang villain dia juga punya motivasi, satu, dan kedua untuk penokohannya dan juga suaranya juga itu menurut gue tuh bagus banget Pak ya. Semua bagus banget. Bahkan gue lebih suka itu kebenciannya dia tuh terhadap The Flash itu benar-benar nyambung secara psikologis. Karena apa? Dia berusaha untuk menggantikan timeline. Dia sudah dapat kekuatannya The Flash tapi dengan cara yang benar-benar dia ciptakan sendiri. Alhasil dia ingin menghapus The Flash ini dari timeline, sehingga timeline itu akan berjalan, tapi yang menjadi hero-nya itu bukan si Barry Allen The Flash, melainkan Eobard Thawne sebagai Reverse Flash. Dan seperti itu. Makanya bisa dibilang inilah niat asli
si Immortal ini untuk menggantikan The Flash ini, dan dia akan menjadi replace The Flash di masa depan. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang ini adalah problem bener-bener pusing. Jujur aja, gua pertama kali awal-awal lihat The Flash yang pertama, jujur pusing pak, sumpah pusing banget, karena mereka tuh udah bermain yang namanya timeline, mereka bermain yang namanya multiverse, ya kan. Jadi bisa dibilang multiverse di DC live action itu udah ditis dari The Flash season pertama ini pak ya. Jadi bisa dibilang begitu, makanya gua bisa bilang oh my god, anjir. Makanya gue tuh langsung wah ini harus ditonton berulang-ulang. Dan memang kalau kalian masih bingung dengan multiverse dibangun oleh DC live action pertama kalinya, itu kalian harus nonton The Flash yang pertama ini, karena itu semua di reveal tuh pelan-pelan pak ya, pelan-pelan, per episode juga penting semua, ya kan. Dan gue merasakan 23 episode meskipun terlalu banyak buat kalian yang males dengan ngikutin series, tapi gue jamin season pertama ini untuk 23 episode menurut gue tuh sudah worth it banget untuk membangun build upnya The Flash ini ya. Jadi bisa dibilang kita udah dapat chemistry-nya itu sebagai Barry Allen bener-bener cupu, ya kan. Dia berusaha untuk membebaskan bapaknya, ya kan. Dia berusaha untuk mencari siapa pembunuh ibunya ini. Akhirnya Reverse Flash ketemu, dan gue suka adegan ketika Barry Allen itu mengetahui Reverse Flash pertama kali ada di hadapan dia, yaitu ada di episode ke-9, yaitu adalah ketika mereka tuh battle di sebuah stadion bola. Itu menurut gue bagus banget pak, itu bagus banget, dengan artnya bagus banget, CGI juga nggak terlalu kasar juga. Dan kedua, gue suka monolognya si Reverse Flash itu, see you again Flash, dan itulah kata-kata bisa dibilang oh my god, ngeri banget pak. Gue bisa melihat intimidasi dari versi seorang Reverse Flash bener-bener masuk banget dalam hati, sumpah. Karena apa? Lagi-lagi skripnya, naskahnya, bahkan dengan suasana bener-bener dark ala DC masih ada. Kalau kalian nonton The Flash yang sekarang, mohon maaf nih, itu semuanya udah hilang, mohon maaf, semuanya udah SJW, semuanya udah nggak penting, dilama-lamain, astaga. Makanya gue lebih setuju kalau The Flash itu berhenti di season keempat aja lah. Season keempat tuh udah mulai bagus, udah mulai bener tepat tuh, harusnya ending tuh tepatnya di situ. Tapi lagi-lagi karena si CW ini ingin milking up lagi The Flash, alhasil mereka tuh pengennya cuan, ya sama aja kayak MCU pak ya. Makanya bisa dibilang kalau kalian lihat semua Arrowverse sekarang itu semuanya tuh kayak versi MCU banget, tapi versi series itu udah itu aja, dan semuanya nggak penting, semua nggak penting. Maaf gue ngomong gini, karena bisa dibilang gue tuh udah capek, gue udah bener-bener berhenti dengan CW sekarang. Karena ya apa ya, semua cerita itu memaksa semua. Gue tahu lu pengen komik akurat, tapi kan nggak semua lu ciptakan semua anjing, sumpah ya, kita bosen. Makanya bisa dibilang sesuatu yang bagus nggak bisa lu tetapkan berulang-ulang, karena kita konsumen akan menjadi bosen. Itu kan yang menjadi inti dari lu membuat sebuah karya yang masterpiece. Kalau itu terus-terusan ya kita akan bosen. Lu tapi versi yang baru kayak atau apa kayak gitu. Jadi bisa dibilang The Flash yang sampai sekarang tuh oh my god, ya gue tahu kostum bagus, tapi lagi-lagi lu kalau lu milking up terus ya kita lama-lama jadi bosen. Mohon maaf ya, kalau The Flash sekarang gue tuh ngikutin dari season 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Gue mentok-mentoknya 5 karena gue tuh pengen lihat anaknya si Barry Allen seperti apa, udah. Dan itu pun cringe parah, mohon maaf ya, karena capek lagi-lagi bagi mereka cuan, yaitu ini brengsek emang. Oke, lanjut ya. Dan gue akhirnya suka dengan apa ya, konflik cinta segitiga, yaitu ada si Barry Allen, Iris West sama si Eddie Town. Nah, Eddie Town ini adalah nenek kakek moyangnya dari Immortal di masa depan. Nah, si Eddie Town ini adalah pacarnya si Iris West, yang kabar yang mereka berdua ini akan menikah. Dan gue suka dengan Barry Allen yang itu diam-diam suka kepada si Iris West. Dia berusaha untuk mendekati si Iris ini, karena si Barry ini sudah suka dengan Iris ini dari kecil, semenjak ibunya udah tewas dan bapaknya udah dipenjara. Alhasil si Barry itu sudah deket dengan si Iris ini sampai dari kecil sampai mereka dewasa. Nah, jadi mereka tuh udah ibarat kata kayak saudara lah ya. Tapi si Barry ini karena si Iris ini bukan saudari kandung, itu suka sama si Iris ini. Dan gue tuh suka pergejolakan mereka berdua tuh, antara mereka tuh ada saling cemburu. Dan gue suka dengan konflik drama yang ditampilkan di versi pertama ini menurut gue tuh gak alay. Dan juga mereka tuh pengharapannya bener-bener fokus dalam storyline cerita gitu loh. Memang gue komentari, drama itu boleh ada, gue ngomong drama itu boleh ada, gue ngelahin drama itu boleh ada, tapi lagi jangan terlalu mendominasi
animasi, karena ini bukan drama cinta-cintaan, ini adalah superhero Pak ya. Jadi kita harus mendapatkan namanya cerita misteri ala-ala DC ya kan, dan misteri time travel, apalagi The Flash pasti ada hubungannya dengan multiverse, pasti ada hubungan dengan time travel, dan ini semuanya kacau banget Pak. Dan gue bisa melihat, wow, gila semua episodenya bagus banget, dan gue suka ada metahuman baru yaitu adalah Firestorm. Nah, Firestorm ini adalah gabungan dari dua orang yang berbeda. Yang satunya adalah seorang saintis, yang kedua adalah seorang ahli fisika. Nah, jadi mereka berdua ini terkena paparan anti dark matter ketika Astralis itu sudah meletakkan semua satu kota sentral. Alhasil mereka berdua bergabung menjadi satu tubuh. Apalagi memenangkan ini adalah si Robbie Amell. Nah, Robbie Amell ini, oh, ini adalah aktor bisa dibilang gue tuh udah pernah lihat dia pertama kali itu di film Scooby-Doo yang versi Cartoon Network live action. Nah, kalau kalian penggemar Scooby-Doo, kalian bisa tahu lah mengenai film live action yang sempat digarap oleh Cartoon Network ini secara live action, dan itu sumpah banget, jujur banget, itu bagus banget Pak. Kalau yang kita udah gitu Scooby-Doo ya, tapi di sini ketika gue melihat itu sebagai seorang superhero, apalagi itu memerankan sebagai metahuman Firestorm, bagus banget. Dan untuk background story-nya bagus juga, apalagi kita bisa melihat si Raymond ini adalah tunangannya si Caitlin Snow. Nah, dia tiba-tiba menghilang dari mana sampai akhirnya kita tuh di reveal di episode ke-10 atau enggak episode ke-14 ya, gua agak lupa. Yang jelas kita bisa melihat Firestorm pertama kali debut di situ Pak ya. Wow, jadi unik aja kan gua melihat dua orang jadi satu. Wah, anjir, gila. Mereka tuh punya kekuatan api. Nah, Firestorm ini adalah manusia nuklir yang bisa dibilang mereka tuh punya sumber kekuatan api, dan juga mereka bisa menetralisir nuklir yang ada di dalam mereka untuk jadikan sebuah atom. Nah, dan seperti maka bisa dibilang Firestorm yang pertama kali muncul di The Flash itu suka banget Pak, sumpah, dari animasinya. Ya walaupun apinya CGI-nya agak sedikit buram ya, tapi bisa dibilang gue masih enjoy ya dengan CGI yang mereka tampilkan di scene pertama ini, jadi seperti itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat di final episode ya, ketika Reverse Flash di bertarung dengan The Flash, bertarung dengan Green Arrow, bertarung dengan Firestorm. Tiga orang ini akhirnya ngelawan si Reverse Flash, yang dimana kedoknya udah ketahuan. Dan gue suka dengan yang mereka bertiga tuh udah crossover-nya bagus, dan juga untuk fightingnya si Green Arrow juga nggak terlalu minim gitu, karena bisa dibilang yang mulai semua ini itu adalah si Green Arrow Pak ya, si Arrow ini. Nah, itu oh my god, bagus banget. Dan gini, kalau kalian bingung dengan timeline story CW, kalian bisa tonton aja semua kok, walaupun kalian nontonnya secara acak ya. Kalian kalau mau nonton Arrow duluan silakan, kalau kalian mau nonton The Flash duluan silakan aja, karena itu sebenarnya kalau kalian maju mundurin sebenarnya nggak masalah. Itu hanya sebagai penjelasan doang kenapa si Arrow ini mengunjungi The Flash, kenapa The Flash ini membutuhkan bantuan si Green Arrow. Itu semuanya hanya diperlengkap di masing-masing series yang mereka. Itu aja sih yang gue lihat ya, makanya ya epic banget sih yang gue lihat pada saat itu ya. Dan gue suka dengan irinya Reverse Flash. Kalau kalian masih ingat ketika Reverse Flash itu apa ya, berusaha untuk mengingatkan si Barry Allen kalau lu kembali ke masa lalu dan lu menyelamatkan ibu lu, maka lu akan membuat sebuah timeline baru yang dimana lu akan bisa bahagia dengan kedua orang tua lu. Bapak lu gak akan di penjara, ibu lu akan tetap selamat, dan lu harus menggantikan gue yang pada saat itu berusaha untuk membunuh lu pada saat lu masih kecil. Dan gue tahu Barry Allen kenapa dia tuh nggak mau melakukannya, karena dia tuh tahu bahwa ketika dia tuh akan melakukannya maka akan jadi flashpoint. Makanya scene pertama itu gua kira itu akan adanya si Flashpoint, tapi ternyata tidak Pak ya. Tidak, itu maksudnya pada saat itu Barry Allen itu ketika itu akan menyelamatkan ibunya, dia langsung dihentikan oleh Barry Allen dari masa depan. Dan dia langsung gini. Nah, artinya apa? Sekarang The Flash yang udah ada di rumahnya itu, yang dari masa depan itu mengerti kalau lu membuat sebuah timeline baru, maka multiverse akan terbuka, satu, dan kedua timeline akan hancur. Nah, bahwa kita tahu kan bahwa kalau The Flash sudah mengacaukan sebuah timeline, alhasil semua multiverse juga makin kacau. Makanya kalau lu semua nonton The Flash CW, untuk konsep multiverse yang mereka tawarkan di sini ini bener-bener epic parah sih. Makanya bisa dibilang oke, mantap. Makanya ketika Reverse Flash sudah berhasil dikalahkan dan dia tuh mati bukan dibunuh oleh The Flash loh, melainkan Eddie Thawne. Nah, kenapa bisa Eddie Thawne? Karena ini kalau kalian perhatikan dengan secara garis keturunan mereka, Eddie Thawne ini adalah kakek moyang dari Reverse Flash, si Edward Thawne ini dari abad ke-30. Nah, ketika Eddie Thawne mati, dia menembak dirinya sendiri. Alhasil garis keturunan Thawne ini akan putus
putus dan si Immortal ini sudah menghilang dari peradaban. Karena apa? Kakek moyangnya sudah mati dan seharusnya si Editon ini nggak mati di situ. Dan karena dia tuh ingin menghentikan Reverse Flash yang akan membunuh The Flash, alhasil Editon membunuh dirinya sendiri dengan melenyapkan garis keturunan Immortal yang benar-benar brengsek. Nah, jadi seperti itu, makanya yaitu adalah akhir kekalahan Reverse Flash ini. Tiba-tiba lubang singularitas akhirnya terhubung ke kota sentral. Nah, lubang ini, wormhole ini adalah sebuah lubangnya dimana ini lubang ini akan terhubung ke berbagai macam multiverse, Earth 2, Earth 3, Earth 4, Earth 5. Semuanya mereka tuh akan terhubung ke berbagai macam Earth. Yang dimana ketika wormhole ini dibuka itu karena ulahnya si Reverse Flash yang mau The Flash ini membuka sebuah cabang timeline baru yang dimana itu udah time travel ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya. Nah, setelah kita melakukan itu ternyata wormhole itu sudah mulai terbuka Pak ya. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang ini adalah kekacauan yang dibuat oleh Reverse Flash ini makin kacau. Dan gue suka semua itu karena Reverse Flash ini adalah tipe villain yang benar-benar cerdas. Dia adalah orang yang cerdas satu, dan kedua itu adalah orang yang benar-benar bisa memanipulasi timeline. Karena gini, kalau kalian udah baca komik ya, sebenarnya kalau seorang speedster, semua speedster yang sudah terhubung kepada Speed Force, mereka itu nggak boleh melakukan sebuah pergerakan timeline, dimana kalau mereka melakukan sebuah time travel yang mengacaukan waktu, alhasil mereka akan diburu oleh sebuah bayangan dari Speed Force yang itu akan membunuh speedster tersebut Pak ya. Seperti itu, makanya oh my god, itu gue yakin. Jadi semua speedster itu nggak hanya cuma The Flash, nggak hanya cuma Reverse Flash, tapi semua speedster itu ada di berbagai macam multiverse. Jadi mungkin ada si Bart Allen ya kan, kalau kalian udah lihat di Smallville series, si Bart Allen, si Impulse ya kan, ya ada Kid Flash ya kan, ada siapa lagi tuh, ada banyak Zoom, ada banyak Savitar, ada. Jadi bisa dibilang speedster tuh banyak. Space itu bagian, makanya bisa bilang itu semua itu dari kegagalan si Barry Allen itu. Udah kacau tuh semua. Jadi ininya adalah season pertama ini epic banget, storynya juga bener bagus, dan juga musiknya Pak, musiknya juga terngiang-ngiang, apalagi dengan openingnya yang selalu ditampilkan di awal-awal episode. Dan juga semua episode itu semuanya mengandung monolognya si Barry Allen. My name is Barry Allen, I'm fastest man alive. Oke. Sampai apa Pak, gua sumpah, gua nonton lagi tuh rasanya kayak goosebumps banget Pak, ketika gua tuh nonton pertama kali di waktu SMA gua. Aduh, jadi kacau sih, kacau. Tapi at least menurut gue udah terhibur banget dengan The Flash season pertama ini. Oke, dan gue harus akui season pertama ini udah selevel banget dengan Arrow season pertama. Yang bisa dibilang pada saat itu CW itu mereka tuh bener-bener fokus yang namanya storyline DC yang bener-bener epic Pak ya. Gak kayak sekarang, mohon maaf. Gue udah angkat tangan Pak, kalau The Flash sekarang tuh gue udah nonton lagi karena apa itu, fokusnya udah kemana-mana, bangke lah. Oke, skor untuk season pertama ini The Flash gue kasih nilai A ya. Gue kasih nilai A. Karena apa? Karena storyline-nya juga bener-bener bagus, konklusinya juga bagus, villain juga mengintimidasi, dan juga motifnya kita juga bisa kelihatan apa motifnya, jelas gitu loh, jelas. Dan juga The Flash ini makin hari kita bisa melihat dia tuh gak hanya sebagai super bener-bener apa ya, bener-bener selalu menang. Ada momen dia tuh kalah. Nah, kalahnya dengan metahuman ataupun dengan Reverse Flash, itu semua itu tunjukkan di series ini Pak ya. Dan juga tidak hanya dengan segi actionnya, tapi juga sisi drama yang ditampilkan oleh DC The Flash ini pertama ini menurut gua tuh seimbang, menurut gua seimbang karena ya ini dilihat sama kehidupan nyata. Nah, dan seperti itu Pak ya, makanya semua dramanya juga main, action juga ada, jadi mereka seimbang, gak actionnya terlalu banyak, gak drama juga terlalu banyak, seimbang. Nah gitu Pak ya, nah gue tuh lebih suka Arrowverse yang zaman dulu sumpah. Oke, itu aja mengenai video kalian mengenai The Flash yang pertama. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai The Flash CW yang pertama ini, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue mau video mendidik dan memberikan semangat. Gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.